Salam adik-adik sekolah SMP Kristen Elim dan SMA Kristen Elim. Apa kabar pagi hari ini? Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong setiap adik-adik semua. Nah adik-adik, di pagi hari ini kami berbagi firman Tuhan dengan adik-adik, yaitu firman Tuhan yang kami bagikan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tema pagi hari ini yang kami bagikan bagi adik-adik semua yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus supaya mereka itu mempergunakan waktu yang ada. Mereka mempergunakan waktu yang ada. Mengapa? Karena hari-hari ini semakin jahat. Firman Tuhan di ayat yang ke-16 dan firman Tuhan mengatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi adik-adik bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus bahwa hari-hari ini adalah jahat. Untuk itu harus pergunakanlah waktu dengan baik. Di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, di masa muda kita, di masa remaja kita adalah waktu yang paling tepat untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Waktu yang pasti kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan di situ bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, jadi di masa muda kita adalah masa yang dimana paling tepat untuk kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Mungkin dalam hal belajar, mungkin dalam hal membaca, ya, mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Nah, ada 3 hal yang kami bagikan bagi adik-adik semua. Yang pertama yaitu di ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan bahwa dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Nah, jadi yang pertama yaitu apa kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama yaitu kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Nah, di masa muda kita pergunakan itu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, untuk itu kehendak Tuhan yang pertama yaitu kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Ayat yang ke-20 di situ firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi sangat penting di masa-masa remaja kita, di masa-masa muda kita mempergunakan itu dengan baik, ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, jadi adik-adik, di masa muda kita, masa remaja kita, mari kita pergunakan waktu dengan baik. Amin. Yaitu kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, yaitu
kita selalu mengucap syukur. Di ayat yang ke-20 firman Tuhan mengatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, yang kedua yaitu Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam hal apapun. Jadi adik-adik, mengucap syukur itu bukan berarti ketika kita mendapat hadiah yang begitu besar, atau kita mendapat hidup kita tidak ada masalah, ya. Tapi yang dimaksud dalam senantiasa, ya, dalam segala hal, itu baik susah, baik senang, itu kita selalu mengucap syukur. Amin. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih, di ayat yang ke-4 firman Tuhan mengatakan di situ bahwa demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Ya, firman Tuhan mengatakan di situ bahwa yang terakhir bahwa hendaklah ucaplah syukur. Ya, jadi jangan ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, atau perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan sesama, menyenangkan Tuhan. Ya, jadi kita harus mengucap syukur. Amin. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yaitu di ayat yang ke-21 firman Tuhan mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, dan sekali lagi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Yang ketiga yaitu rendahkanlah dirimu kepada yang lain dan takutlah akan Kristus. Merendahkan diri di situ artinya adik-adik bahwa kita menganggap bahwa orang lain itu lebih penting daripada kita. Ya, merendahkan diri artinya bukan kita ini anak-anak Tuhan yang rendah diri, bukan. Maksudnya kita mempunyai kerendahan hati. Amin. Nah, dan takut akan Kristus. Jadi ada 3 hal yang kami bagikan bagi adik-adik semua. Yang pertama yaitu apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua yaitu kita selalu mengucap syukur, amin, kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu kita selalu merendahkan hati kita dan kita takut akan Tuhan Yesus. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam setiap kita adik-adik SMP Kristen Elim dan SMK Kristen Elim. Tuhan Yesus memberkati. Salam.